Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi al-akramin wa radhiyallahu ta'ala an ashabihi wa tabi'in amma ba'd. Sadatunal kurama wal budola, para alim ulama, para asatid, para tuan guru, para ajengan, para kiai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi di forum ini ada beberapa nama yang masih sangat kuat melekatnya. Yang pertama adalah Al-Mukarram wal Muhtaram Sohibul Fadilah Ustadz Kiai Haji Abu Syaidan, kemudian juga Roisul Multaqo, ini Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadz Hidayat Arokani dan Ustadz Sohandi, dan juga Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadz Uwais Al-Jadid. Yang lain insya Allah juga sudah melekat di dalam hati saya, tapi mungkin barangkali tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena memang waktu yang sangat terbatas. Para alim, para asatid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan pandangan-pandangan yang diketengahkan oleh para alim ulama min ahli sunnah wal jamaah di dalam kitab-kitab mereka, mungkin perlu Al-Fakir sampaikan terlebih dahulu. Sesungguhnya Al-Fakir ini sekedar badal sebetulnya. Yang mengisi aslinya itu adalah Al-Mukarram wal Muhtaram Sohibul Fadilah Profesor Dr. Fahmi Lukman. Tapi karena beliau ada agenda yang tidak bisa beliau tinggalkan, maka beliau meminta kepada Al-Fakir untuk menggantikan beliau. Jadi semoga kehadiran Al-Fakir di majelis yang penuh keberkahan ini sedikit bisa memberikan kontribusi dan juga bisa menambah suasana hangat di pertemuan di majelis ini. Para alim, para asatid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang masalah khilafah, imamah atau imaratul mukminin, maka kita dengan sangat mudah bisa menemukan istilah-istilah ini, termasuk juga penjelasan-penjelasan rincinya di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para alim ulama min ahli sunnah wal jamaah, para alim ulama yang muktabaroh. Tadi disampaikan bahwasanya imamah wal khilafah wa imaratul mukminin itu merupakan perkara yang dari sisi kewajibannya merupakan perkara yang mujma' alaih, bukan persoalan yang mukhtalafu fihi. Jadi perkara yang sudah disepakati kewajibannya oleh para ulama min ahli sunnah wal jamaah. Tapi sebelum saya sampaikan beberapa statement atau makalah dari para ulama ahli sunnah wal jamaah, mungkin yang pertama Al-Fakir ingin menyampaikan dari sisi urgensitas atau dari sisi muhimahnya khilafah, pentingnya khilafah atau pentingnya imamah bagi kaum muslimin, bagi kelangsungan dari penerapan agama kita, agama Islam. Para alim, para asatid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i, Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini Asy-Syafi'i, atau yang masyhur disebut Imamul Haramain rahimahullah taala, di dalam salah satu kitab beliau yang sangat masyhur, yakni kitab Al-Irsyad, maka kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwasanya para ulama min ahli sunnah wal jamaah telah menempatkan imamah atau khilafah itu sebagai persoalan yang sangat-sangat penting. Bahkan kita diwanti-wanti oleh para ulama untuk tidak keliru atau tidak salah dalam masalah imamah ini. Jadi kitab Al-Irsyad ini adalah satu kitab yang mengkaji atau membahas masalah-masalah akidah atau masalah-masalah usuluddin. Nah, menariknya meskipun kitab Al-Irsyad itu dominan mengkaji masalah-masalah usuluddin atau masalah-masalah akidah, ternyata di dalam kitab ini juga dibahas tentang masalah imamah.
Tapi beliau menjelaskan mengapa para ulama min ahlussunnah wal jamaah termasuk beliau sendiri mengkaji bab imamah di dalam buku-buku tauhid. Itu beliau jelaskan bukan berarti para ulama ahlussunnah wal jamaah itu memasukkan bab imamah atau khilafah dalam persoalan akidah Islamiyah atau persoalan usuluddin. Tapi persoalan imamah wal khilafah itu masuk ke dalam bab syariah. Ini untuk membedakan pandangan ahlussunnah wal jamaah dengan pandangan dari kelompok Syiah yang menyatakan bahwa imamah itu termasuk perkara akidah. Sehingga kalau orang itu misalnya salah dalam persoalan imamah menurut orang-orang Syiah, maka secara otomatis orang itu telah terciderai akidahnya. Nah, beliau katakan di dalam kitab Al-Irsyad, al-kalamu fil imamah laisa min usulul i'tiqad. Pembicaraan para ulama mengenai masalah khilafah atau masalah imamah di dalam buku-buku tauhid bukan berarti para ulama ahlussunnah wal jamaah memasukkan bab imamah itu dalam usulul i'tiqad, laisa min usulil i'tiqad. Tapi beliau katakan wal khotru alaman yazilu fi, tapi bahaya bagi orang yang keliru dalam masalah imamah yurabbi alal khotri alaman yajhalu aslan usuluddin. Bahaya orang yang keliru atau tergelincir dalam masalah imamah lebih besar dibandingkan orang yang bodoh atau tidak mengetahui salah satu bagian dari usuluddin. Kalau orang mukmin dia bodoh atau tidak mengetahui salah satu bagian yang termasuk usuluddin, itu dia benar-benar berada dalam keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Mengapa? Karena bisa jadi dia akan terjatuh kepada kekeliruan atau melanggar perkara-perkara yang termasuk usuluddin, dan itu bisa menjatuhkan orang tersebut ke dalam kekufuran. Nah, meskipun masalah imamah itu masuk dalam kategori syariah yang mana kita tidak boleh dengan mudah mengkafirkan seseorang, tapi beliau mengatakan bahaya orang yang keliru dalam masalah imamah itu lebih besar dibandingkan bahaya orang yang tidak mengetahui salah satu bagian dari usuluddin. Dari penjelasan beliau ini kita bisa membuat satu kesimpulan bahwa ulama ahlussunnah wal jamaah memasukkan bab imamah, bab khilafah itu dalam bab syariah. Tapi dari sisi urgensitas imamah wal khilafah itu tidak kalah penting istilahnya dibandingkan dengan pemahaman kita terhadap persoalan-persoalan usuluddin. Kemudian yang kedua yang ingin Al-Fakir sampaikan juga, di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i juga, Imam Abul Mansur Al-Baghdadi As-Syafi'i rahimahullah ta'ala atau Imam Ash-Shirayaini, di dalam kitab beliau yakni Al-Farqu Bainal Firaq, itu beliau menyatakan dengan sangat tegas di situ dalam salah satu babnya, ada perkara-perkara yang sudah disepakati oleh ulama ahlussunnah wal jamaah ala qaulin wahidin, beliau katakan. Jadi kesepakatan itu ala qaulin wahidin, kesepakatan bulat, dan mereka mengatakan wa dolalu ala man khalafahum ala dalika, dan mereka menyesatkan siapa saja orang yang menyelisih mereka dalam perkara-perkara yang masuk dalam arkanuddin. Dan beliau sebutkan rukun atau pilar agama Islam yang ke-12 itu adalah imamah wal khilafah. Ini menunjukkan juga kepada kita betapa para ulama ahlussunnah wal jamaah telah menempatkan masalah imamah wal khilafah itu sebagai persoalan yang sangat-sangat penting, sangat-sangat urgen. Kemudian para alim, para asatidz yang dirahmati Allah SWT, kalau kita meneliti kembali dari sisi kewajiban kaum muslimin menegakkan khilafah, menegakkan imamah atau menegakkan imaratul mukminin, itu saya pikir para alim, para asatidz yang hadir di majelis Sumia ini sudah banyak yang mengetahui. Cuma saya akan sampaikan beberapa hal atau beberapa statement yang disampaikan oleh para alim ulama min ahlussunnah wal jamaah. Salah satunya kalau kita perhatikan penjelasan dari Imam Abu Zakaria An-Nawawi As-Syafi'i di dalam kitab taruhlah misalnya kitab Syarah Sahih Muslim. Jadi beliau mengatakan bahwa wa ajma'u ala annahu yajibu 'alal muslimin nasbu khalifatin wa wujubu bi syar'i la bil aqli.
Beliau katakan bahwa sesungguhnya para sahabat, para ulama, generasi terbaik dari umat Islam itu sudah ijma wa ajma'u ala anahu yajibu ala muslim, wajib atas kaum muslimin mengangkat seorang khalifah atau seorang imam. Dan beliau katakan wa wujubu bisyari, dan kewajiban mengangkat seorang imam atau seorang khalifah itu ditetapkan berdasarkan syariat, la bil aqli, bukan berdasarkan akal pikiran. Jadi mungkin barangkali ada sebagian kaum muslim mengatakan itu kan statement mengenai wajibnya mengangkat seorang khalifah, bukan statement untuk menegakkan khilafah. Para alim, para asatidz yang dirahmati Allah, perlu Al-Fakir sampaikan bahwa yang dimaksud khilafah itu ya hakikatnya adalah seorang khalifah yang memimpin umat Islam, yang menerapkan syariat Islam. Sehingga terminologi khilafah itu tidak bisa dipisahkan dengan terminologi khilafah itu sendiri. Tapi di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria An-Nawawi, As-Syafi'i yang lain, itu beliau juga menyatakan dengan sangat jelas bahwa tawalil imamah fardhu kifayah, bahwa menegakkan imamah atau khilafah itu adalah fardhu kifayah. Jadi hukumnya adalah fardhu. Dan beliau juga jelaskan al imamah wal khilafah wa imaratul mukminin mutarodifah. Jadi ada 3 istilah yang dia sebut di dalam salah satu kitab beliau, bahwa kata imamah, khilafah, dan juga imaratul mukminin itu adalah kata-kata meskipun berbeda lafadznya tapi memiliki makna yang sama atau mutarodif. Jadi berikutnya kalau di mazhab yang lain, mungkin barangkali juga para asatidz sudah banyak yang mengkaji dan juga mendengar penjelasan ini, seperti yang disebut di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Qurtubi Al-Maliki rahimahullah, seorang ulama besar dari mazhab Maliki, di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau pada saat menjelaskan yang tadi ayatnya juga sudah dibaca oleh para pembicara, yakni surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Beliau pada saat menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan hadil ayah aslun binasbi imamin wa khalifatin yusma'u lahu wa yut'a. Ilal akhir. Beliau katakan ayat ini merupakan dalil paling asal yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan wajibnya mengangkat seorang imam atau khalifah. Dan dilanjutkan wala khilafah fi wujubi dzalika bainal ummah wala bainal a'imah. Dan tidak ada khilaf. Jadi kalau tidak ada khilaf berarti sudah ada ijma di kalangan mereka mengenai kewajiban kaum muslimin mengangkat seorang khalifah dan juga menegakkan khilafah Islamnya. Dan yang terakhir yang perlu Al-Fakir kutipkan juga terkait dengan kewajiban mengangkat seorang khalifah atau iqamatul khilafah, itu apa yang disampaikan oleh seorang ulama besar dari mazhab Hanafi, Imam Alauddin Al-Kasani Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, di dalam kitab beliau yang sangat masyhur, yakni Badai'us Shana'i' fi Tartibis Syara'id. Beliau katakan dalam kitab itu, wali anna nasbal imamil a'dham fardun bila khilafin baina alil haq. Dikarenakan mengangkat imamul a'dham di sini adalah khalifah yang menerapkan sistem khilafah, itu beliau katakan fardun adalah fardu bila khilafin baina alil haq. Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan orang-orang yang memegang teguh kebenaran. Ini para alim, para asatidz, tuan guru, ajengan, kiai yang dirahmati Allah SWT. Saya mungkin sedikit ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh Imam Alauddin Al-Kasani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Badai'us Shana'i' fi Tartibis Syara'id ini. Jadi kalau di dalam mazhab Hanafi itu ada pembedaan antara istilah fardu dengan wajib. Kalau di mazhab Syafi'i tidak ada perbedaan antara fardu dengan wajib. Jadi kalau di mazhab Syafi'i al-wajibu wal fardu bimakna wahid, maknanya sama. Tapi kalau di mazhab Hanafi itu dibedakan istilah fardu dengan wajib. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Syaraqsi, yang dimaksud fardu itu adalah sebutan untuk menunjukkan sebuah kewajiban yang ditetapkan berdasarkan dalil qat'i. Jadi kalau ada orang menolak fardu, maka orang itu keluar dari agama Islam. Sedangkan wajib itu, kewajiban perkara itu ditetapkan berdasarkan dalil dhoni, yang mengingkari tidak boleh dikafirkan, tapi dia dianggap fasik.
atau telah tersesat dari jalan yang lurus. Nah, beliau katakan dalam kitab Badawi Sunae, wali ana nasbal imamil a'dham fardun bila khilafin baina al-haq, bahwa mengangkat seorang imam a'dham atau khalifah itu hukumnya adalah fardu, sehingga tidak boleh ditolak. Tidak boleh ditolak karena ini perkara yang hukumnya fardu menurut ulama madzhab Hanafi, dan beliau tegaskan wala khilafah, tidak ada perselisihan pendapat mengenai kewajiban mengangkat seorang imam atau khalifah. Kemudian yang berikutnya, para alim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin barangkali yang terakhir tentang khilafah ini atau imamah ini, itu sesungguhnya termasuk perkara yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga telah dibisarohkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surat An-Nur yang tadi juga mungkin sudah disampaikan, surat Nur ayat 55. Di sana disebutkan wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qabli. Di dalam tafsir yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, para alim, para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dijelaskan begini, hada wa'dun minallahi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah janji dari Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anahu, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala saya ja'alu ummatahu khulafa al-ardi. Jadi sesungguhnya janjinya Allah kepada Rasul adalah Allah akan menjadikan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu sebagai khulafa al-ardi, ai a'immatan nas, yakni pemimpin seluruh umat manusia. Jadi dalam penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir itu menunjukkan dengan sangat jelas bahwa tegaknya khilafah, tegaknya imamah, tegaknya imaratul mukminin yang menerapkan syariat Islam semata, itu termasuk janji yang paling agung yang diberikan Allah kepada umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ini termasuk wa'dun ya Allah SWT, tentu kita tidak boleh sebagai seorang muslim tidak menaruh keyakinan terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah SWT. Dan kita juga harus menaruh keyakinan bahwa semua apa yang dijanjikan oleh Allah itu pasti akan dilaksanakan oleh Allah, pasti akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana waktu dan tempatnya kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Jadi wa kana wa'duhu maf'ula, sesungguhnya janjinya Allah itu pasti akan dilaksanakan dan Allah tidak akan pernah ingkar terhadap janji-janjinya. Kemudian terkait dengan bisaroh khilafah atau bisaroh tegaknya kekuasaan Islam, salah satunya kita bisa membaca di dalam sebuah hadis, sebuah riwayat yang dituturkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha zawaliyal ardu faraitu masyariqaha wa maghribaha. Sesungguhnya Allah itu pernah menghimpunkan dan menyerahkan bumi itu kepada aku, sehingga aku bisa menyaksikan timur dan baratnya bumi. Kemudian kemudian kata baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian fa'ina ummati, sesungguhnya umatku, saya belugu mulkuha, kekuasaan dari mereka yakni umatku itu akan mencapai, jadi akan mencapai semua bagian dari permukaan bumi yang dulu pernah dihimpunkan dan diserahkan oleh Allah kepada aku. Jadi ini adalah satu bisaroh dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan pada kita semua bahwa Allah telah memberikan bisaroh melalui baginda Nabi Muhammad SAW bahwa umat Islam itu nanti akan diberi kekuasaan, yang kekuasaan umat Islam itu akan mencakup semua permukaan di bumi ini yang dulu pernah diperlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Khattabi dalam kitab Ma'alimus Sunnah, dia katakan di dalam syarah
dalam mensarai hadis ini wa ma'nahu anahu suwiyat makna dari hadis ini beliau katakan wa ma'nahu anal ardo suwiyat li jumlatuha marotan wahidatan. Sesungguhnya bumi ini pernah diperlihatkan kepada aku, pada Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan itu marotan wahidatan, sekali. Tsumma hiya tuftahu li ummati juz'an fa juz'an. Kemudian bagian per bagian dari permukaan bumi itu akan ditaklukkan untuk umatku, hatta yasila mulku ummati ila kulli ajzaiha, sampai kekuasaan umatku itu mencakup seluruh bagian dari permukaan bumi. Jadi para alim, para asatidz yang dirahmati Allah SWT, dari apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, kemudian juga Imam Al-Khattabi, Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, itu menunjukkan pada kita bahwa khilafah imamah ini termasuk waktunya Allah SWT, termasuk bisarohnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak pantas kita menolak khilafah, menolak syariat Islam. Lebih-lebih lagi sekarang ini dikriminalisasi ya, ajaran khilafah dan juga ajaran syariat. Terakhir, Ustadz, saya mohon izin menyampaikan satu statement ya yang disampaikan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu. Jadi beliau memberikan fatwa begini: wa inkaru hukmin min ahkami syariah allati subitat bidalilin qat'iyyin au da'mu qaswati hukmin ma kal hududi masalan au ida'u adami salahiyati syariah li tatbiq yu'tabaru kufran wariddatan anil Islam. Mengingkari satu hukum dari hukum-hukum syariat yang ditetapkan berdasarkan dalil qat'i, atau ada orang yang dia itu menuduh jahatnya hukum Islam, apapun yang ia tuduh seperti hukum hudud misalnya, atau ada orang mempropagandakan tidak layaknya syariat untuk diterapkan, dia katakan yuk kabaru kufran wariddatan anil Islam, itu dianggap telah kafir dan keluar dari agama Islam. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua, sekaligus bisa menyalakan semangat bagi kita semua untuk terus berjuang, untuk terus istiqomah menapai jalan baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hingga Allah Subhanahu wa taala menemukan kita. Semoga di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dengan para sahabat dan dengan orang-orang soleh. Mungkin barangkali itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.